Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus konten kreator yang menemukan jasad saat ingin membuat konten. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Kita udah lihat ya, kita juga udah undang narasumber pagi hari ini. Kita mau tanya-tanya statementnya sebenarnya penilaiannya seperti apa sih kok sampai anak di bawah umur ataupun Bisa anak yang kepikiran berhadapan dengan hukum itu ya bisa ada kepikiran untuk melakukan tindak-tindak kriminal. Benar sekali. Apalagi ini satu nyawa melayang sebetulnya dua keluarga hancur. Baik itu keluarga korban maupun keluarga pelaku. Mengingat para pelaku ini sebetulnya masih umur 17, 16 tahun. Gitu. SMA, korbannya aja masih SMP. Makanya. Nah kita juga sudah tersambung ya tadi dengan konten creator. Yang pertama kali menemukan pada saat live streaming di X Kampung Gajah, Bandung, Jawa Barat. Ada Mas Sukanang Apriansyah, konten creator yang menemukan jasad pelajar SMP. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Sukanang. Selamat pagi. Nah, Mas Sukanang, kita juga semua penasaran, Mas. Sebenarnya awalnya bagaimana sih? Apa konten yang dibuat begitu ya oleh Mas Sukanang ketika kemudian malah berujung pada penemuan jasad seorang korban, bocah korban pembunuhan? Ini kontennya yang lagi dibuat apa, Mas? Kenapa kok milihnya di sana? Sama ini Mas Nanang sendiri atau ada rame-rame timnya ketika menemukan itu, Mas? Oke, sebelumnya mungkin di sini kita sebagai ada tim ya, ada tim beberapa orang, ada 3 orang. Sebetulnya 5 orang tim kita, cuman yang lagi ikut 3 orang. Kebetulan entah tahu kenapa tiba-tiba hati saya pengen eksplor ke tempat tersebut. Biasanya kita kan eksplor jarang ke tempat itu, tiba-tiba hati saya terketuk pengen eksplor ke tempat tersebut, dan ternyata kita berkumpul, ngobrol, bincang sama tim, kesepakatan akhirnya kita eksplor di tempat kejadian korban meninggal. Nah, pada awalnya sebelum kita menemukan korban, jadi kita udah live streaming nih, Nah, tiba-tiba kita mencium bau menyengat, semacam udah baunya parah banget nih awalnya. Kita nggak ngeduga bahwa itu korban manusia yang sudah meninggal. Yang kita ketahui karena pertamanya kita mungkin ini perasaan kita adanya bangkai tikus atau bangkai kucing. Karena pas kita datang di situ kebetulan ada bangkai kucing. Nah, setelah kita melakukan live streaming, bau itu nggak berhenti, tambah menyengat. Apalagi ketika angin kencang ke arah kita, jadi si baunya tambah menyengat banget. Nah, aku ada inisiatif untuk ada satu tim suruh masuk mungkin ke depan ya untuk mencari titik lokasi bau tersebut. Nah, ketika tim saya mungkin maju ke depan mencari titik bau tersebut, akhirnya menemukan salah satu mungkin korban ya yang sudah tergeletak, dan dikiranya awalnya itu boneka. Tapi ketika didekatin lagi, bonekanya kok bau gitu kan, bau mayat seperti itu. Oke, jadi dari apa ya, pernyataan konten kreator itu bilang kayak ini nggak sengaja gitu lagi buat konten tiba-tiba ada tercium bau busuk gitu. Nah, bau busuknya dikira bangkai binatang, ternyata bangkai manusia gitu. Yang awalnya kan wah ini ada bangkai binatang nih, dikira eh, ada bangkai yang lebih besar gitu dan temukan ada jasad manusia ternyata di sana ya. Nggak cuma boneka deh, bentuknya di awalnya boneka kan katanya. Ternyata pagi diselidiki lebih jauh, ternyata itu adalah jasad manusia. Ya, gitu. Saya masih lagi live streaming tuh. Terus tiba-tiba teman saya manggil yang mencari bau titik tersebut. Teman saya manggil saya. Nah, lalu saya sama tim datang ke tempat korban yang tergeletak tersebut. Dan saya sempat kaget juga di situ. Ternyata beneran mayat, dan kita pun di situ nggak pegang dan nggak mendekati secara dekat. Kita dari agak jarak jauh lah, agak jauhan lah, nggak berani kita mendekat. Nah, setelah itu mungkin kita langsung hubungin penjaga, dan mungkin penjaga menghubungi dari Jadi dari sikapnya juga benar kalau misalnya menemukan sesuatu itu jangan dipegang ataupun dideketin karena itu bisa merusak kayak forensiknya gitu. Kalau misalnya barang buktinya kan kayak gini, misalnya dideketin tuh ataupun dipegang itu bisa merusak gitu ya barang bukti tersebut gitu. Makanya kalau menemukan barang bukti kalian laporkan ke pihak yang berwajib atau pihak yang bisa menangani hal tersebut gitu. Soalnya kalau kita ganggu itu bisa merusak datanya. Ya. RT, RW, dan mungkin ada Babinmas yang datang. Gitu ya. Seperti itu. Baik, Mas Sukanang, ini ketika melakukan live juga artinya kan pasti ada Mas Sukanang menjelaskan kondisi sekitar, apalagi juga yang dibuatkan konten-konten spooky ataupun konten-konten yang menyeramkan. Artinya ketika melakukan live itu apakah juga Mas Sukanang mendapatkan keberanian untuk mendekati bau tersebut dari dorongan komentar-komentar netizen yang muncul di live-nya Mas Sukanang begitu? Kalau untuk saya ya, kalau untuk mencium bau seperti itu, ya mungkin karena udah terbiasa ya di tempat-tempat angker, di tempat-tempat horor, saya udah terbiasa mencium bau itu. Ya, jadi saya beranikan aja.
Artinya nggak kepikiran juga Mas Walaupun ya, yang mungkin disuruh ditemukan malah pas malam jasad agak gitu ya? sedikit kaget juga gitu kan pas ada kejadian korban, ternyata itu orang beneran. Saya sempat kaget Wow. dan ya memberanikan diri lah, dan untuk mungkin sedikitnya ada informasi kepada warga Bandung dan mungkin warga Kabupaten Bandung, barangkali ada salah satu keluarganya yang kehilangan. Seperti itu, Mas. Baik. Ya, jadi kayak niat ingin ngebuat konten horor jadi horor beneran gitu. Jadi kan menemukan kasus pembunuhan gitu ya. Karena menemukan jasad yang telah mulai membusuk karena kan sudah mulai bau gitu kan. Berarti nggak apa ya, sehari dua hari, paling udah lama gitu kan sampai bisa menemukan bau seperti itu ya. Informasinya ya Mas Kanang Apriansyah, konten creator ini kita juga berterima kasih ya karena dengan kontennya Mas Kanang ini kemudian kasus pelajar yang hilang Jadi ini bisa terang-benderang. terbuka dan akhirnya ditemukan juga siapa pelaku. Terima kasih Terima banyak Mas kasih. sudah meluangkan waktu Mas Kanang, sukses selalu. Ya, dan mungkin Oke. saya mau menyampaikan sedikit ya, karena banyak netizen mungkin yang bilang bahwa konten saya itu sengaja untuk supaya memanfaatkan kondisi dengan yang kemarin. Sebetulnya saya nggak memanfaatkan, niatan saya emang real mau konten live explore di tempat tersebut. Jadi sekali lagi saya nggak ada sedikit pun niatan untuk memanfaatkan ya keadaan tersebut, dan saya the real bener-bener pengen konten di tempat tersebut seperti itu. Justru Dan saya dengan juga konten minta yang Mas maaf Kanang ini bisa kepada pihak membantu pihak keluarga. kepolisian ya Iya. untuk mencari bukti, kemudian juga olah tempat kejadian perkara dan Betul. akhirnya kasus ini jadi terang benderang. Kita tahu sekali maksud dan niat baik dari Mas Kanang ya. Terima kasih banyak Mas Kanang atas Oke, waktunya. jadi sekalian klarifikasi juga dari konten kreatornya kalau oh ini nih kejadian yang nggak terduga gitu dan kejadian itu malah membantu kepolisian untuk mengungkap suatu kasus gitu. Bukannya netizen tuh kadang-kadang kan ada yang dua sisi gitu. Ada yang bilang oh ini bagus, ada yang bilang enggak gitu. Dengan klarifikasi kayak gini itu ingin meluruskan bahwa konten-konten itu lagi dibuat cuma nggak sengaja bisa mengungkap kasus gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir ya sebetulnya Lip, ini kadang kita suka sepele ya, itu biasalah dinamika sosial antar remaja, permasalahan anak-anak. Ah udah paling ntar mereka berantem temenan lagi, berantem temenan Besoknya lagi. baikan biasanya. Ternyata ini malah ujungnya malah hilangnya salah satu nyawa dari teman Dari sendiri. teman dekatnya pula informasinya yang sudah lama dikenal. Nah, kabarnya juga nih pihak keluarga korban ini menuntut ya hukuman yang setimpal terhadap dua pelaku atas kasus pembunuhan anak mereka. Kita simak dulu ya bagaimana kemudian komentar dari pihak keluarga korban. Ini menahan diri, bersabar, walaupun mungkin secara emosi kita ibarat kata udah gak kuat lah secara ini. Ketika sering mendengar tadi juga di konferensi pers dari pihak polisi, kita keluarga itu ya sambil nangis walaupun emosi itu sendiri lah seperti itu. Itu pada Bapak Kapolres Kasihan tuh memberikan ya. hukuman yang seberat-beratnya lah. Kita akan menerima walaupun dengan seberat-beratnya dan tidak akan melakukan tindakan apapun. Dengan sabar kita mengikuti proses hukum yang berlaku. Itulah seperti itu dari keluarga. Walaupun mungkin secara emosi kalau diperbolehkan ya pengen balas dendam lah, kalau diperbolehkan seperti itu. Cuman kan kita ingin melakukan satu pelaksanaan hukum yang berlaku di sini. Gitu ya. Jadi dari keluarga sendiri itu nggak mau main hakim sendiri gitu ya. Itu udah bagus sikapnya. Karena kalau misalnya main hakim sendiri itu nanti akhirnya ya jadi salah juga gitu. Jangan sampai menghilang lagi nih keluarganya gara-gara main hakim sendiri dan akhirnya ketangkep dan harus dipenjara. Ya, jadi itu ya karena negara hukum maka hukum yang harus diutamakan gitu, bukan dari perasaan pribadi. Gitu ya. Walaupun tadi ya udah emosi, udah kesal ingin balas dendam tapi tetap ditahan gitu karena ya tadi mengutamakan hukum di atas kepentingan pribadi. Udah bagus. Langsung tanyakan ke Bu Ci. Bu Ci, kalau dijelaskan polisi tadi kan motifnya sakit hati karena putus pertemanan. Apakah alasan atau motif sakit hati putus pertemanan ini cukup kuat untuk menjelaskan tindakan pembunuhan ini? Ya, sebelumnya saya turut berduka cita ya untuk keluarga yang anaknya meninggal gitu. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa kita ambil titik terang dan juga memberikan pelajaran bagi masyarakat. Nah, terkait dengan kata sakit hati, nah gitu. Sakit hati dalam perspektif anak remaja berbeda dengan sakit hati dengan orang dewasa. Nah, gitu. Karena apa? Kalau anak kecil itu, saya sebut anak kecil ya. Iya benar, masih di bawah umur Ya kan? soalnya. Ya, masih iya gitu kan. Kata sakit hati mungkin belum Masih terpikirkan SMP. apa sih sebenarnya konsep sakit hati. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan emosi. Di mata dia anak remaja itu tidak akan berpikir secara luas, logis, enggak. Yang dia utamakan adalah berpikir emosi. Jadi Harusnya ada masalah rasional ya, apapun, Bu, ya? iya apapun masalahnya itu emosi duluan. Ya karena memang berdasarkan psikologi, anak remaja itu ya memang lebih mengutamakan emosinya daripada logikanya. Iya. Nah sehingga kita lihat begitu karena masalah pertemanan aja kok gitu. Kenapa pertemanan itu penting? Pertemanan bagi remaja itu adalah eksistensi seorang anak, eksistensi seorang remaja dengan temannya. Jadi kalau dia diputus, misalnya tadi kalau tadi benar gitu, diputus gitu tidak boleh berteman lagi, sesuatu bagi dia kenapa? Gue itu gak ada harganya ya, nah gitu. Gue gak punya harga ya di depan teman-teman itu, enak aja. Nah jadi inilah yang kita katakan berbeda pengertian sakit hati anak remaja dengan sakit hati orang dewasa. Ya, jadi kayak misalnya remaja itu masih mencari pendiriannya di mana gitu. Jadi jati dirinya masih bingung. Dia tuh mau jadi apa ke depannya. Makanya dengan
berkumpul dengan teman lain. Nah, itu dia menjadi berharga gitu, menjadi sesuatu gitu di sana. Makanya kan ada orang yang ingin berkorban demi temannya. Ada yang ikut tawuran, dia yang awalnya nggak mau tawuran jadi ikutan gitu. Ada yang karena teman-temannya merokok, dia ikutan merokok gitu. Karena ketika dia bisa bergabung ke kelompok tersebut, dia menjadi berharga di sana atau memiliki sesuatu. Nah, ketika sesuatu itu hilang, mungkin ingin melampiaskannya, tapi karena dia belum dewasa gitu ya, akhirnya melampiaskannya dengan cara yang ekstrim sampai menghilangkan nyawa temannya sendiri gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali cara pelampiasannya gitu. Harusnya caranya itu lebih damai lagi gitu dan lebih dingin lagi kepalanya. Tapi karena ya mungkin mereka nggak kepikiran sampai sana, akhirnya melakukan hal-hal seperti tadi. Ya. Dari korbannya 1, pelaku yang diamankan 2, bahkan ada kemungkinan juga bertambah. Iya. Ini jatuhnya memang murni kriminal atau ini pembulian? Mengingat juga calon pelaku ataupun pelakunya sendiri lebih dari 1. Tidak, ini udah berencana. Berencana? Ya, kalau menurut saya sudah berencana. Kenapa? Karena kalau merunut dari peristiwanya, dimulai dari anak itu sekolah bersama, Ya. ya kan, sekolah bersama, atau bertempat tinggal bersama dengan mereka, dengan para pelaku ini, sehingga terjadi interaksi yang lama, interaksi yang panjang kan, dengan Dia juga mempersiapkan belati iya. gitu ya. Kemudian peristiwa ini sudah pernah dimusyawarahkan, karena pertama kali kan dipukul matanya. Ya. Nah, itu kan sebenarnya warning. Nah, warning bagi kita orang tua, dan semestinya itu adalah sudah ditangani secara kontrol sosial oleh orang tua, masyarakat di sekitarnya, gurunya. Kok nggak ngerti gitu loh. Tapi ya gimana ya, sekarang itu untuk nyari makan aja susah, ya jangan kan mau mikirin anak orang gitu kan ya. Oke, ya. Tapi kan ini masih Ya, jadi kayak dari orang dewasanya itu mungkin kurang peduli juga sama kondisi anaknya gitu. Jadi sebelum kondisi itu jadi parah seperti ini, harusnya diintervensi. Misalnya kok ada tiba-tiba kayak ada pembulian atau tiba-tiba ada penganiayaan. Nah, itu harusnya segera dicegah, nggak sampai ke kejadian yang lebih parah. Jadi dicegah atau eskalasi yang lebih besar daripada sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya wah udah ada pemukulan nih, itu mungkin bisa dilaporkan ataupun ditanya kenapa kok bisa dipukul gitu. Kalau misalnya gara-gara sesuatu yang sepele mungkin nggak masalah, tapi kalau misalnya sudah dibully sama temen-temennya, dikeroyok dan sebagainya, itu memang harus segera diusut gitu ya kasusnya supaya tidak menjadi lebih parah seperti ini. tadi ada unsur perencanaan. Apakah artinya kematangan berpikir pelaku ini sebenarnya sudah cukup tinggi? Nah, sekarang kenapa anak remaja bisa berencana untuk melakukan pembunuhan? Ini faktornya banyak. Faktor internal, faktor eksternal. Internalnya apa? Dari rumah, tadi kan tidak bisa ngadu sama orang tua. Orang tua sibuk cari uang kan. Nah, gimana dia mau bicara? Kalau zaman dulu kan orang tua care banget sama anaknya, penuh untuk memberikan perhatian. Sekarang kan enggak. Orang tua sibuk cari uang. Kemudian pada lingkungan itulah dia belajar bagaimana caranya mengatasi emosi yang sedang dia rasakan. Dan yang ketiga, pengaruh dari media. Media terpapar ya? Nah, terpaparlah dia dengan media bahwa di dalam games itu banyak menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, dengan cara begitu, dia berpikir seperti itu. Tapi kalau kita lihat kalau dari tindak tanduk begitu ya, seorang anak yang ingin melakukan aksi kriminal, sebenarnya sudah bisa dilihat, sudah bisa dicegah belum sih, Bu Cik? Sebenarnya kalau orang tua, kita lihat lagi kontrol sosial dari orang tua. Ya. Kalau orang tua itu dekat dengan anaknya, dia akan tahu perubahan anak itu seperti apa. Tapi ini kan orang tuanya mungkin nggak dekat dengan orang tua, dengan anaknya tadi. Sehingga step by step perkembangan anak kecilnya tuh, dia nggak tahu. Ini masalah sekarang gitu loh. Kenapa? Ini alarm keras nih Ya, betul. buat orang tua ya, Bu. Sangat. Orang tua itu udahlah gitu loh, jangan cuma mikirin uang aja. Benar. Cobalah itu anak itu tidak hanya butuh uang, tapi butuh juga perhatian, butuh juga kasih sayang, tempat dia curhat, komunikasi, itu sama orang tua mestinya. Apalagi contohnya Gitu juga. ya. Jadi kayak misalnya orang tua itu kan harusnya yang paling dekat sama anaknya sendiri. Ketika orang yang harusnya paling dekat itu nggak peduli, maka anaknya itu akan mencari pelampiasan di tempat lain gitu ya. Jadi kasih sayangnya mungkin ataupun pengakuannya itu di luar dari keluarga sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu ya nanti terputus gitu ya ikatan antara anak dan keluarganya atau orang tuanya. Nah, kalau udah saling jauh gitu, saling tertutup ya, urusan jadi urusan masing-masing. Anak yang ngurusin masalah sendiri, orang tua ngurusin masalah sendiri. Padahal masih ada ikatan kekeluargaan di sana. Tapi karena ikatan tadi tidak dipupuk, tidak dibina, ya akhirnya begini gitu. Jadi orang tua sama anaknya sendiri itu tidak saling berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi nggak saling terbuka nih juga, itu jadi permasalahan dalam keluarganya. Anak yang berhadapan dengan hukum kan dengan tindakan kriminal seperti ini kan juga sudah Ya. sangat sering berseliweran di media sosial. Itu seperti di Medan. Ya, Nah, itu karena emosi kan? betul. Emosi kenapa? Katanya karena mamahnya menghilangkan mainannya, aplikasi mainan. Benar. Emosinya dia cuma satu kan? Cuma satu, dia nggak pikir lagi. Dia bunuh gitu kan? Dia nggak mikir konsekuensi setelahnya Tidak, juga ya, Bu ya? nggak kepikir ke sana, belum. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat kasus pelajar ini yang habisi pelajar SMP di ex Kampung Gajah ini ya, Bu. Tapi sebetulnya sesering apa sih konflik pertemanan berujung kekerasan nyawa, ekstrim gitu? Atau mungkin ini kasus langka atau fenomena gunung es? Karena sekarang zamannya sosial media jadi gampang gitu loh Ya, terekspos iya, gitu. karena dia berpikir yang penting penyelesaian masalah yang dihadapin itu.
kelar. Memang sering kasus-kasus seperti itu. Banyak, ini aja cuma yang dilihat. Karena zamannya sekarang gampang terblow up Iya. ya. Jadinya kalau dulu sebetulnya Dulu juga begitu. dulu juga begitu. Iya, dulu juga begitu. Zaman dulu saya ingat saya ya dulu kayak gitu. Pendek saja mungkin Bu Cik langsung apa yang harus menjadi atensi mungkin juga dari pihak keluarga ataupun juga bagaimana keluarga harus mengatasi permasalahan-permasalahan agar anak jangan sampai tega gitu melakukan tindakan kriminal gitu. Kontrol sosial itu loh yang dilakukan. Kontrol sosial. Iya. Hubungan antara orang tua dengan anak gitu ya. Itu yang paling penting. Kan ada 4 macam tuh. Ya. Pertama itu adalah keterikatan, attachment ya. Keterikatan antara orang tua dengan anak itu seperti apa gitu. Nah, kalau zaman dulu lagi ibu masih kecil kan kalau pulang sekolah mama tanya, "Habis belajar apa di sekolah?" Coba mama mau tahu. Kalau sekarang kan nggak ada lagi Susah, orang ya. nanya begitu. Orang tuanya sibuk dengan urusan masing-masing kan, cari uang. Si anak ya nggak perlu lagi, kenapa? Dia punya HP. Bonding ya, bonding antara Bonding orang tua yang dan anak ada. juga harus Iya. ada. Mungkin 2 atau 3 poin lagi, pendek aja langsung. Ada lagi tuh yang namanya komitmen. Orang Oke. tua itu harus memberikan komitmen, contoh komitmen kepada anak. Iya. Itu penting. Kalau misalnya hari ini bilang A, ya harus A. Enggak. Jangan hari ini bilang A, besok B. Iya. Tak boleh C. Takutnya kecewa ya anak itu ya. Iya, kecewanya anak itu berat loh. Nah, kemudian keterlibatan, anak itu dilibatkan di dalam urusan dalam rumah tangga itu. Jadi misalnya kita mau makan apa hari ini ditanya. Komunikasi juga harus baik. Komunikasi Betul, betul. sekali. Yang keempat itu adalah kepercayaan. Orang tua percaya nggak mana? Wah, itu tuh PR tuh, berat tuh. Memang yang agak sulit memberikan kepercayaan pada seorang anak gitu ya. Iya. Ya, kadang-kadang kita tuh selalu menganggap anak itu belum rasional gitu ya. Jadi kita lebih banyak mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anak. Iya. Nah, ini jadi alarm keras ya Bu Betul, buat kita orang warning. tua untuk kita buat ruang lah buat orang tua dan anak supaya anak kita terhindar dari paparan-paparan kekerasan ekstrim seperti kasus-kasus yang ada di Bandung atau di sejumlah wilayah. Ya, baik, terima kasih, Bu Cik, untuk atas penjelasannya. Bentar, penjelasannya. kata Ada ya, Bu Cik? saya ingatkan bahwa sekarang orang tua itu untuk mengingatkan anak bukan dengan cara emosi, dengan ngomel-ngomel. Ya, Karena pendekatannya ngomel-ngomel udah beda ya, beda. beda. Karena dengan ngomel-ngomel itu menimbulkan emosi bagi anak, Oke. maka akan terjadi yang namanya kejahatan. Bom waktu itu yang jangan Terima kasih sampai banyak. kita. Terima kasih, Bu Bu Cik. Cik. Oke, jadi kayak apa? Sekarang tuh udah beda zamannya gitu kan. Teknologi tadi kan, teknologi itu bisa bersifat positif atau negatif. Bagaimana cara penggunaannya. Jadi kayak alat nih, alatnya bisa positif atau negatif. Kalau misalnya anak tadi itu menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang positif, ya hasilnya bisa positif. Tapi kalau misalnya ke hal-hal yang negatif itu ya, jadi teknologi itu bisa mendekatkan yang jauh, ya, yang jauh didekatkan, tapi yang dekat itu bisa dijauhkan. Jadi bisa berkebalikan. Jadi ya harus dikontrol juga bagaimana cara menggunakan teknologi. Jadi mungkin teknologi sedikit dibatasi sehingga hubungan antara keluarga dan anak itu juga bisa dijaga. Jadi anak itu nggak selalu mencari keluar gitu, tapi cukup melampiaskan di dalam gitu. Jadi dalam keluarganya itu lebih harmonis dibandingkan dengan dia nyari pengakuan di luar gitu ya, hingga dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya dengan keluarga sendiri. Jadi nggak bisa jujur tuh, karena kalau misalnya jujur, khawatir dimarahin, khawatir diomelin, khawatir diapain gitu. Jadi bukannya bersifatnya positif gitu ya. Jadi dia pengen cerita gitu, tapi malah sebaliknya dia akan menutup diri dan melampiaskannya di luar rumah gitu ya. Jadi itu ya, jadi pentingnya dalam pengasuhan juga itu harus kita pelajari supaya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan itu untuk terjadi. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.